Halo, Assalamualaikum. Saya kemarin jajan sebelum lebaran. Nih, sekotak TWS earphone dengan gambar Bumblebee seperti ini. Yang saya temukan ini di rebrand juga sama Monster ya. Cuma yang Monster ini kan emang menurut saya terkenal dengan rebrand dari produk lain. Nah, ini saya temukan di toko official Wikool lebih murah 20.000 dari Monster, tapi tanpa embel-embel brand lain, benar-benar Transformers Bumblebee doang. Ini otentik katanya kalau lihat dari logo di sini dan juga license by Hasbro langsung ya. Jadi buat harga 175.000 segini udah menarik banget buat saya yang juga memang seneng dengan earphone-earphone yang tipenya open ear kayak gini. Ini kemungkinan pakai air conduction kalau lihat bentuknya seperti ini. Tapi kita langsung lihat aja isi di dalam paketnya dan kita cobain langsung ya unboxing dan first impression saya. Jadi nggak full review kali ini. Nah, ini saya nggak tahu beneran atau enggak. Kalau ngelihat Bluetooth versionnya udah yang terbaru banget. Ini versi 5.4. Kemudian drivernya 14,2 mm dengan baterai 300 mAh di charging boxnya dan di headsetnya 40 mAh. Tapi nggak disebutin kodeknya apa. Jadi nanti kita coba aja langsung kodek di smartphone-nya yang muncul apa. Termasuk tes mikrofonnya di akhir nanti ya. Saya mau tes main game dan juga tes karakter suaranya. Sambil kita lihat dulu nih di dalam paket penjualnya seperti apa dan sekece apa penampakannya. Apakah seperti foto-foto di lapaknya? Ya, oke. Untuk packagingnya biasa aja. Ini sudah sangat standar nih packaging TWS earphone terjangkau. Pakai karton-karton tipis begini. Biasanya juga ada yang hitam semua boxnya. Dan kelihatannya lebih ramah lingkungan. Karena pakai bahan-bahan yang recyclable ya. Jadi dia hasil dari mendaur ulang. Kita langsung lihat TWS earphone-nya. Wow, memang nampak kece ya. Buat ukuran harga Rp175.000 seperti ini. Bentar, fokusnya nggak dapat gara-gara wajah saya di tengah. Jadi dia pengennya dapat fokus wajah saya terus tuh si kameranya. Penampakannya memang kece asli. Ya, seperti ini. Kelihatan ada apa ini? Kayak metrik gitu buat tapi bukan sentimeter ya. Nggak bisa dipakai buat pengukur juga. Tapi saya yakin ini ada animasi-animasi lighting-nya lah minimal ya. Di sini ada tulisan Bumblebee. Ini yang kanan, yang kiri juga ada Bumblebee dan di bawah ada portnya Type-C. Ingat baterainya 300 mAh di charging case-nya dan 40 mAh di headset-nya ya. Oh, cara ngelepasnya gampang. Ada magnetnya dia. Dan tidak ada pelindung untuk pin magnetiknya selama dalam packaging. Yang dikhawatirkan adalah dia ngecas terus sampai baterainya bocor. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya, sudah menyala. Di situ LED-nya. Kecil aja ternyata. Silakan disimak. Saya pakaikan di telinga saya. Dan iya, ini open ear. Kemungkinan sih ini air conduction kalau ngelihat posisi dari speakernya yang di depan lubang telinga ya. Bukan di daerah sini. Kalau di daerah sini, itu biasanya bone conduction. Dan saya nggak mau review lagi bone conduction. Kenapa? Karena pusing. Pengen muntah. Tapi mungkin tiap orang berbeda. Oke, sudah ada suaranya pairing ketika dikeluarkan keduanya. Seperti ini penampakannya di kepala saya, di telinga saya. Cukup kece. Dan ini nggak cuma yang warna kuning ya. Ada warna lain juga. Mungkin ngikutin tokoh-tokoh di Transformers juga. Kalau misalkan kamu nggak pede pakai warna kuning keluar, kalau saya sih berencana buat pakai di dalam rumah aja. Bukan buat olahraga juga, walaupun karena ada hooknya seperti ini, harusnya dipakai olahraga aman ya, nggak akan mudah jatuh. Nah, sisanya kita lihat di boxnya ini ada apa lagi. Ya, packagingnya biasa aja, sesuai harganya. Harusnya sih nggak dapat ear tips, karena kan ini open ear. Oh, dapat strap. Ada logo Transformers-nya juga. Optimus Prime. Lalu dapat kabel charging Type A to Type C. Oh iya, ini strapnya nih, kayak gini. Ya, harus menghindar dari daerah fokus dulu. Kemudian terakhir ada ini, buku manualnya ya. Kita lihat cara pengoperasiannya.
Oh, sayang ini. Oh, ada bahasa lain selain bahasa Cina. Ada Inggris, Arab, Jerman, Perancis, Portugis, dan Spanyol. Tapi pertama bahasa Cina dulu. Yuk, kita langsung ke bahasa Inggris. Ya, ini dia. Tipenya TF T07. Headphone with hanging ears. Touch areanya di daerah sini. Dan ada mikrofonnya itu di yang sisi kiri. Mudah-mudahan di kiri kanan ya. Charging contact di dalam. Benar loh, di sini ditulis lagi Bluetooth-nya versi 5.4. Tidak banyak juga sih smartphone yang udah pakai Bluetooth terbaru ini, tergantung chipsetnya ya. Mungkin chipset-chipsetnya juga harus yang terbaru. Kemudian ini dia touch operation-nya. 3 kali kiri itu buat previous, 3 kali kanan buat next. Kalau 2 kali play pause, kalau 1 kali buat volume. Kemudian buat pindah ke music mode. Oke, jadi ada gaming mode-nya juga ya. Tinggal tap di yang kanan 2 detik pindah ke music atau gaming mode. Ya udah, saya cobain dulu ya. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya habis ngetes game dan juga virtualisasi. Jadi buat game ini udah oke sih. Menurut saya udah bisa dipakai buat push rank sekalipun. Dengan di music mode itu kalau kamu main PUBG Mobile itu ekor langkahnya ketika kamu stop, berhenti, masih kedengaran 3-4 langkah ya. Kemudian loncat, lalu mendarat itu masih ada suara yang tertinggal juga. Nggak sinkron-sinkron banget. Buat nembak udah oke, buat gerakan lain udah oke kebanyakan. Tapi begitu kamu nyalin gaming mode-nya, tap and hold ya di sisi kanan ini, delay-nya emang kerasa signifikan turun. Itu saya belum matiin kodek ESC-nya jadi SBC doang ya. Jadi ekor langkah maksimal 2 langkah saja dan gerakan-gerakan lain seperti mendarat, menembak udah on point semua. Ya, dan kodeknya dia ada ESC ternyata ya selain SBC, jadi udah lumayan juga. Nah, penampakannya jangan lupa kece ini. Kemudian virtualisasi juga barusan saya dengerin ini memang udah bisa menampilkan virtualisasi 8 arah dengan cukup baik. Yang kerasa mungkin kurang itu adalah powernya. Namanya juga kan ini adalah headphone air conduction ya. Walaupun kalau kamu beli yang merek Bose itu yang 5 juta, udah nggak kerasa kayak pakai yang air conduction. Udah kerasanya tuh kayak pakai earphone IM biasa. Powernya, kebulatan suaranya. Kalau ini masih kerasa rada mengambang. Rada tipis suaranya, kurang power. Tapi masih bisa dimaklum karena harganya pertama dan kedua karena ini open ear dengan air conduction. Nah, untuk karakter suara sudah saya dengarkan juga, memang bassnya tipis ya, nggak kerasa terlalu bulat, agak kosong, rasa bassnya itu nggak bisa fokus ke tengah, nggak bisa punya bobot yang ekstra kerasa, karena sekali lagi open ear dan ini harganya ya. Tapi, bagusnya adalah vokalnya kerasa cukup berisi, natural, tetap tone-nya sedikit rada ada gaungnya sedikit, tapi enjoyable banget buat dinikmati ya. Kemudian treble-nya juga selain open dan airy, karakter khasnya TWS earphone yang open begini, si treble-nya juga bisa enjoy karena clear banget. Ya, jadi yang menonjol justru adalah sektor vokal dan high atau treble ya. Si bass-nya bakal kurang buat kamu bass head, skip aja karena mungkin ini nggak akan memenuhi kebutuhan kamu. Tapi kalau misalkan buat dipakai kerja, dengerin podcast atau dengerin mungkin kamu yang masih senang dengerin lagu-lagu buat nemenin kerja, ini masih bisa. Dengan catatan ya pasti suara luar kedengaran. Justru itu tujuannya kan, kenapa kamu pakai atau pilih earphone yang open ear dengan air conduction seperti ini. Pertama, biar bisa tetap memantau keadaan sekitar. Kedua, biar nggak cepat budak, powernya ini juga nggak berlebih ya. Dan juga tidak terlalu menutup telinga. Jadi sirkulasi udara tetap lancar, nggak bikin panas, capek kuping. Dan ketiga, nggak mudah jatuh kalau pakai earhook seperti ini. Jadinya kalau kamu sesuaikan dengan pola pemakaian kamu dan kerasa cocok dengan apa paparan saya dari tadi, silakan cek aja linknya di deskripsi. Harganya Rp175.000 ya pas saya beli. Kalau sekarang naik ada kemungkinan wajar aja karena kemarin saya baru dapat email dari Tokopedia juga kalau seller-seller yang Power Merchant Pro itu ada kenaikan potongan ya. Dari misalkan tadi handphone yang hanya 1,8% awalnya sekarang jadi 4% potongannya. Jadi mohon maklum kalau harga-hargaan di Tokopedia pada naik ya. Kemudian untuk mikrofon nanti langsung aja simak hasilnya setelah paparan saya berikut ini. Paling saya mau tunjukin lagi kekeceannya sekali lagi.
Ini yang sisi kanan, naruhnya di sebelah sini. Kalau untuk masalah build quality, nggak ada problem ya. Untuk harga Rp175.000, ini build quality-nya udah oke. Nggak yang solid-solid banget, tapi bisa dibilang solid. Dan ya, di sini ada lighting-nya ya, di case-nya. Warna biru, ini ngecas artinya. Kalau di TWS-nya, warnanya di sini putih ya. Putih kekuningan karena memang si plastiknya warna kuning kali ya. Ada 3 pilihan warna, setahu saya. Mudah-mudahan yang lain juga masih ada pilihan warnanya. Transformers, apa ini tadi namanya TF T07 ya, tipenya. Buat kamu yang memang berencana buat nambah koleksi, entah karena senang aja dengan penampakannya, atau butuh open ear earphone seperti ini yang pakai air conduction biar nggak pusing, biar tetap bisa dengar keadaan sekitar. Monggo, sekali lagi saya persilakan untuk langsung ke link di deskripsi video ya. Videonya akan saya tutup segera dengan sampel mikrofonnya. Hatur nuhun sudah nyimak video yang panjang ini. Mungkin kedepannya saya akan kembali bikin full review aja. Ini biar nggak bosan aja ya. Dan biar ada video setelah mudik seminggu nggak bikin video. Sip, hatur nuhun udah nyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini contoh audionya dengan TWS Earphone Transformers Bumblebee TF T07. Saya rekam di kamera depan Google Pixel 7 dan saya mainin sebuah video cafe noise di kiri saya, kipas angin portable di kanan saya, dan TV menyala ya. Di situ lagi mainin video YouTube juga. Gimana suaranya? Saya akan coba naikkan dulu level kipasnya jadi level 3, lalu saya berhenti bicara dulu. Nah, sekarang saya berbicara kembali, lalu saya mulai matikan videonya dan matikan kipasnya, tinggal tersisa TV yang menyala ya. Gimana audionya? Apakah sekarang sudah lebih enjoyable, kedengaran bulat, dan juga berisi, atau gimana? Komen ya, segini buat earphone 100 ribuan, mic-nya kepake atau enggak buat kerja komunikasi? Komen ya.